Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Kirana Darmawan dengan NIM 191306110. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai jabatan guru sebagai profesi dan kaitannya dengan sertifikasi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan jabatan guru sebagai profesi dan kaitannya dengan sertifikasi. Yang pertama, tinjauan mengenai sertifikasi guru, di mana pengertian sertifikasi guru, tujuan dan manfaat sertifikasi guru, dasar hukum sertifikasi guru. Lalu yang kedua, pola sertifikasi guru di Indonesia. Lalu pada bagian pola sertifikasi itu terdapat pemberian sertifikat pendidik secara langsung, penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, dan juga ada pendidikan profesi guru. Jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai tinjauan sertifikasi guru. Guru adalah tenaga profesional sebagai diamanat pada pasal 39 ayat 2, yaitu guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki sebuah potensi atau kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu pengertian dari sertifikasi guru sendiri adalah proses pemberian sertifikat atau bukti sehingga pendidik dapat memiliki sebuah pengakuan yang diberikan kepada guru ataupun dosen agar diberikan sebuah bukti asli sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidik. Lalu tujuan dan manfaat dari sertifikasi guru menurut Wibowo dalam buku garapannya mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi profesi pendidik. Lalu yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Lalu yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan. Lalu yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang kelima, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu kita akan membahas dasar hukum dari sertifikasi guru yang dapat kita lihat pada share screen-nya. Jadi untuk dasar hukum dari sertifikasi guru ini kami mengutip dari buku yang berpedoman pada sertifikasi guru Rayon 14 UNESA Surabaya dalam website Saifuddin, yang di dalamnya terdapat atau tercantum 7 dasar hukum untuk sertifikasi guru. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyangkut mengenai sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional atau SNP. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2010. Lalu yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Lalu yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Lalu yang kelima, untuk yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76/P/2011 tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru atau KSG. Lalu yang terakhir yaitu Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. Lalu saya akan membahas mengenai pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau pola PSPL, di mana sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut. Yang pertama itu adalah guru sudah memiliki kualifikasi akademik S2 ataupun S3
dari perguruan tinggi yang terakreditasi dalam bidang kependidikan. Lalu yang kedua, guru kelas sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi yang bidang kependidikannya itu diampu dengan golongan paling rendah Part B atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan Part B. Untuk yang ketiga, guru bimbingan atau konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dengan golongan terendah Part B atau setara dengan golongan Part B. Lalu yang keempat, guru dapat diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik harus dengan golongan paling rendah Part B atau setara dengan Part B. Jadi untuk yang kelima, guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah Part C atau yang sudah memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan Part C atau melalui in-passing. Lalu kita akan membahas penilaian portofolio atau pola PF. Sertifikasi guru atau pola PF dilakukan melalui penilaian atau verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, lalu prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah atau karya ilmiah, lalu pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jadi hanya tersebut yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian portofolio. Jadi kita lanjut ke pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Pendidikan PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhnya standar kompetensi guru sebagai peserta sertifikasi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan, dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidik yang memilih satu, sertifikasi pola PLPG, yang kedua pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio, dan yang ketiga PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan atau tidak lulus UKA. Lalu pendidikan profesi guru atau PPG. PPG didasarkan dengan program pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2013 dalam pasal 2 Permendikbud RI Nomor 87 Tahun 2013 dipaparkan tujuan dari PPG adalah yang pertama, untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai sebuah pembelajaran. Lalu yang kedua, menindaklanjuti hasil dari penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang sudah kita bahas. Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Om Santi Om. Terima kasih.